Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Sayyidah Aisyah yang digelar Humairah, orang yang pipinya kemerah-merahan, satu-satunya istri Nabi yang perawan. Nabi itu istrinya 12. Berapa? Kuat-kuat berapa? Berapa? 3 yang menyerahkan diri. 3 yang menyerahkan diri kepadanya, berarti 15 dengan yang menyerahkan diri. Sumbernya kitab Al-Bayan jilid 9 karangan Syekh Imroni, Kitabun Nikah. 14 jilid kitab itu. Saya punya cetakan pertamanya, langsung saya beli. Tetapi Rasulullah tidak memadu istri pertama. Sampai istri pertama Siti Khadijah wafat umur 65. Kemudian Nabi duda setahun. Kemudian Nabi nikah atas desakan sahabat. Nabi itu ingat Khadijah aja susah melupakannya. Sampai satu hari Hannah radhiyallahu anha datang ke rumah Nabi, adik ipar Nabi, adiknya ibunda Khadijah. Kletek, 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 kletek. Rasulullah memandang ke pintu, gemeter. Gemetar Nabi. Keras tubuh Nabi melihat, berdebar-debar. Tiba-tiba yang kasih salam Hannah, dipukul Nabi pahanya. Alah Hannah, bunyi sendalmu, teklekmu itu loh mirip dengan Khadijah. Aku pikir Khadijah yang datang. Masih teringat begitu Nabi sama istri. Pastilah ibunda Khadijah baik, betul nggak? Kalau jahat, bikin rusak, bikin tukang nyakar, tukang merajuk, bikin susah, mati, kita ucapkan alhamdulillah, ya nggak? Kalian ini istri-istri, ibu-ibu ini, kalau kalian mau dikenang suami bertahun-tahun sampai suami mati, kalian buatlah, berbuat baiklah kalian pada suami. Iya, pasti dikenang oleh suami. Maka Nabi minta, udahlah kalau kalian mau guru wanita nggak ada, kami mau ngaji susah, istri kami mau ngaji sama laki-laki nggak, malu sama perempuan lah. Kata Nabi, carilah perempuan yang cocok untuk istri saya. Anak saya 4 perempuan. Saya sibuk dakwah, nggak sempat giling gandum. Susah untuk cari air pun nggak sempat ngambil air ke sumber air. Perlu istri yang badannya kuat, pengalaman ngurus anak, ngurus suami. Dapatlah seorang janda namanya Saudah binti Zam'ah. Umurnya 61 tapi badannya tinggi besar, keker. Kuat ngangkat air, kuat giling gandum. Waktu itu Nabi umur 51. Nikah. Di akhir tahun yang sama dengan nikah dengan Ibu Saudah, masih di Mekah, belum hijrah. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi atas perintah Allah untuk menikahi seorang wanita, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dalam satu riwayat yang gharib, Malaikat Jibril bawa daun dari sorga. Malaikat Jibril katakan sama Nabi Muhammad, nikahi perempuan ini atas perintah Allah. Begitu Jibril alaihissalam pergi, Nabi bingung, nih siapa perempuan ini. Rasulullah nggak suka lihat-lihat perempuan, jadi nggak kenal. Lain sama kita kan, setiap istri tetangga tahu semua kita kenal. Siapa perempuan ini? Maka Nabi pergi ke rumah Ummi Hani, kakaknya Sayyidina Ali. Nabi dengan Ummi Hani itu satu rumah sejak umur 8 tahun. Sejak Nabi umur 8 tahun sudah tinggal di rumahnya Abu Thalib, karena kakek beliau Abdul Muthalib wafat. Nabi mau kawin dengan Ummi Hani, tapi Abu Thalib nggak izin, terlalu dekat, selain sepupu dari kecil udah sama, nggak bagus lah. Sehingga Ummi Hani kawin dengan orang lain dan masuk Islam dengan Islam yang baik. Nabi nikah dengan Khadijah. Nabi tanya, siapa perempuan ini? Dilihat sama Ummi Hani, ini anak Abu Bakar ini. Namanya Aisyah. Saya disuruh Allah menikahi perempuan ini. Masih kecil, masih umur 9 tahun. Enggak apa-apa kata Nabi. Enggak apa-apa. Nabi ambil tuh daun, kasih sama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq jumpa di jalan sama Nabi. Ini ada daun. Dilihat pas foto. Zaman itu canggih dong. Di daun lagi. Manusia sekarang bisa bikin di keramik, di
besi, di stainless steel, di plastik, di kertas. Tapi belum bisa manusia bikin pas foto di daun. Oh, 1441 tahun lalu, sebelumnya 1443 tahun yang lalu sudah ada. Abu Bakar langsung lihat, ini anak saya nih. Dan sudah tahu ini mukjizat di daun. Pas foto. Jelas ini mukjizat. Kata Abu Bakar Siddiq, mau apa nih? Mau nikah dengan ini, suruh Allah. Sekarang nikah, sekarang. Langsung duduk, terus dinikahkan di situ. Tapi Nabi tidak mengambil Ibunda Aisyah menjadi istri yang sesungguhnya. Jadi baru nikah saja. Baru nanti diambil, dibikinkan rumah dan tidur serumah setelah Siti Aisyah dewasa di Madinah. Tapi nikah sudah dilakukan. Saya pikir ini hikmah. Agar anak-anak kita yang kuliah suruh nikah aja kayak Siti Aisyah dengan Nabi. Kulihat kau udah sering kali sama anak perempuanku. Iya Pak, kami kawan kuliah Pak. Kawan kuliah kau berdua di atas ban. Baduo di atas ban. Kau kalau memang suka sama anakku kawin. Suka Pak tapi belum kerja. Panggil bapakmu kita nikah aja. Loh tapi belum kerja. Ya kau nikahi anakku. Kau makan diurus bapakmu. Anakku kuurus makannya. Setelah kau kerja kau bawa istrimu itu ke rumahmu. Baru kau kasih makan. Persis yang dibuat Nabi dengan Siti Aisyah. Daripada anak kita pacaran bikin haram. Nikahkan saja. Sehingga dia belajar bersama pun belajar sama istrinya. Belajar. Cubit pipinya. Belajar. Elus rambutnya. Boleh. Tapi jangan bercampur suami istri. Nanti hamil. Gak bisa kasih makan kan. Tapi halal. Dia pergi kemana-mana. Kamu pacaran? Enggak. Ikut film santri ya? Enggak. Ini istri saya, kami sudah nikah. Cuma nikahnya nikah gantung aja. Nanti kalau udah saya sarjana, udah kerja, baru saya ambil ke rumah saya. Kami melakukan hubungan suami istri. Sekarang kami ikut Rasulullah aja nikah dengan Siti Aisyah. Sunnah Nabi. Alangkah indahnya Islam seperti itu. Siapa berani mengamalkan itu? Hei! Sunnah Nabi. Kalian izin saya ceritakan lagi nih kisah istri-istri Nabi nih. Atau sudah saya ceritakan nggak usah lagi. Saya ceritakan ya. Ketika Nabi kemudian hijrah ke Madinah, ini cerita hijrah. Sahabat-sahabat yang hijrah ke Ethiopia di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendengar Nabi sudah pindah ke Madinah, sudah hidup makmur. Sehingga mereka dari Ethiopia pulang ke Madinah. Rupanya belum makmur, masih sengsara, miskin, nggak punya rumah, parah betul kehidupan mereka. Satu orang wanita, anak kandung dari Panglima Besar Quraisy Abu Sufyan radhiyallahu anhu, namanya Ramlah, ya Ramlah binti Abu Sufyan, hijrah dengan suaminya Ubaidillah bin Jahsh, adik ipar Rasul, belakangan jadi adik ipar Rasul. Ubaidillah bin Jahsh ini masih sepupu Rasul. Sampai sana Ubaidillah masuk Kristen, kan Ethiopia negara Kristen. Dengan sahabatnya satu lagi 2 orang. Nah istrinya pulang ke Madinah dalam keadaan janda, luntang lantung, nggak punya rumah, nggak punya saudara. Bapak kandungnya kalau pulang ke Mekah, bapaknya Panglima Besar Quraisy, kafir, anti Rasul pula. Akhirnya luntang lantung di Madinah didengar Rasul. Kasihan Umi Ramlah, anaknya Abu Sufyan, janda, suaminya murtad masuk Kristen, nggak ada yang urus. Dilamar sama Nabi, dijadikan Nabi, istri Nabi. Istri ketiga, janda juga. Digelari Umi Habibah, kekasih. Nabi manggil Khadijah Habibah. Memanggil Ramlah juga Umi Habibah. Memanggil Siti Aisyah. Ini istri ketiga Siti Aisyah ya. Humairah si pipi merah. Jadi Ramlah binti Abu Sufyan ini istri keempat. Tahun ketiga pecah perang Uhud. Pahlawan Islam yang duel dengan kafir Quraisy, luka perutnya kena pedang, kena pisau. 6 bulan kemudian infeksi, meninggal dunia. Jadi syahidnya itu 6 bulan setelah perang.
Anaknya banyak, Masya Allah. Istrinya udah tua pula, Umi Salamah. Dalam keadaan menderita, miskin begitu. Maka Nabi menikahi Umi Salamah. Umi Salamah malu-malu dinikahi sama Rasul. Tahu diri juga udah tua. Sehingga nanti giliran malam untuk Umi Salamah menghadiahkannya kepada Ibunda Aisyah. Jadi istri Nabi 12, setiap 12 hari kan balik giliran nih, sini 1, 2, 3, 4, ini 12 hari balik. Dalam setiap 12 hari itu satu istri dapat 1 malam. Tapi Siti Aisyah dalam 12 hari dapat 2 karena Umi Salamah menghadiahkan malamnya untuk Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi nikahnya ini nikah menyelamatkan biaya hidup juga lah ini. Ya. Memang susah lah kalau nggak ada suami. Saya nggak berani aja. Kadang-kadang kawan saya kuliah udah tua juga kan sebaya saya gitu. Suaminya mati, saya diam gitu. Nggak berani saya. Kenapa? Karena dia tidak sesengsara Umi Salamah. Dia punya rumah, suaminya juga, anak-anaknya juga udah kerja kan. Anak-anak sebesar setua saya kan anak-anaknya juga udah kerja. Tapi kalau anak-anaknya masih luntang-lantung mungkin saya kasihan juga ya. Mungkin. Saya nggak tahu. Saya akan katakan kamu nikah sama saya tapi menyelamatkan ekonomi aja ya. Jangan kau minta malam istriku. Tapi dia nggak mau lah ya. Wallah alam. Mudah-mudahan jangan terjadi. Kemudian Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi sejak kecil. Beliau ini orang Negro, orang Ethiopia, diculik, dijual di pasar Ukaz. Pasar Ukaz itu 36 km dari kota Mekah menuju ke Tanim, menuju ke Taif, menuju ke Riyadh. Situ ada pasar namanya pasar Ukaz. Setahun sekali rame di situ, jual apa saja. Nah, Nabi dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha lihat seorang budak laki-laki dijual. Oleh Siti Khadijah dibeli itu laki-laki negro kecil itu. Jadi budaknya Siti Khadijah. Nabi sayang sekali dengan anak ini. Nabi kan anak laki-lakinya wafat. Ya Al-Qasim ya meninggal. Jadi Nabi itu sering memeluk-meluk Zaid bin Harithah ini, dinaikkan ke unta, dibawa keliling kota Mekah gitu ya. Akhirnya Siti Khadijah membebaskan anak ini dari budak dan dihadiahkan kepada Nabi. Jadi oleh Nabi jadi anak angkat. Sempat diganti namanya Zaid bin Muhammad. Saking cintanya Nabi. Tapi Allah melarang, nggak boleh pakai bin selain bin bapak kandungnya. Maka Nabi tukar lagi menjadi Zaid bin Harithah. Saking sayangnya Nabi. Ini Zaid bin Harithah hafiz Quran. Nabi nikahkan dengan sepupu Nabi yang cantik jelita. Nggak kalah cantik dengan Siti Aisyah. Namanya Zainab binti Jahsh. Itu yang saudaranya murtad di Ethiopia. Abangnya ada satu lagi Abdullah bin Jahsh yang nanti mati di perang Uhud. Putus hidungnya, putus tangannya, putus kupingnya. Diikat pakai benang, dikubur satu kuburan dengan Sayyidina Hamzah. Namanya Abdullah bin Jahsh. Ubaidillah bin Jahsh masuk Islam, murtad di Ethiopia. Zainab binti Jahsh dinikahkan Nabi dengan anak angkat Nabi Zaid bin Harithah, orang negro. Sama-sama soleh tapi hidup tidak bahagia. Sebab Zaid nggak berani dengan Siti Zainab ini kan. Mantan majikan, minder lah. Ada rasa bekas budak lah. Kita nggak bisa merasakan perasaan seorang budak. Tidak ada budak zaman sekarang. Tapi kan kita bisa seorang budak dengan majikan yang begitu cantik nggak bisa. Rupanya laki-laki ini kalau terlalu cantik pun nggak bisa juga. Memang kalau kita tahu diri lah, kalau kita agak jelek cari yang agak jelek juga, biar agak ganas gitu. Kalau terlalu cantik, rupanya laki-laki ini, saya termasuk itu. Saya tuh kalau lihat perempuan terlalu cantik nggak suka saya. Bikin repot aja itu. Nanti kita naik sepeda motor diginiin orang di belakang. Terlalu cantik nggak suka, terlalu cantik. Dari dulu sepupu-sepupu saya itu ada yang mamanya Inggris, mamanya Belanda gitu. Bapak-bapak kami nyodor-nyodorkan lah. Nggak mau papi, saya bilang. Kenapa? Terlalu cantik. Nggak mau saya.
Repot nanti biaya salonnya mahal. Akhirnya Zaid bin Harithah menceraikan Ibunda Zainab yang masih muda cantik. Jandalah Zainab radhiyallahu anha. Janda muda zaman itu semua mata pastilah kafir-kafir, Quraisy, munafik-munafik, kafir-kafir, Yahudi-Yahudi yang ada di Madinah itu pastilah jelalatan. Dinikahi oleh Nabi atas perintah Allah. Nabi nggak mau nikah sebab menurut adat jahiliyah, adat Arab. Makanya Nabi ini tidak membawa adab, tidak membawa adat, istiadat, enggak. Nabi itu membawa agama. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nabi itu bawa hidayah, petunjuk, dan bawa agama yang paling betul. Dia bukan bawa budaya. Budaya Arab haram menikahi anak angkat sampai mati. Haram menikahi mantan menantu anak angkat. Jadi Zainab itu sepupu, boleh dinikahi Nabi. Tapi karena kawin dengan Zaid bin Harithah, anak angkat, itu kan jadi menantu toh. Menurut adat Arab tidak boleh menikahi anak angkat dan menikahi istri anak janda anak angkat, tidak boleh. Dan anak angkat itu dapat warisan. Menurut adat Arab itu anak angkat dapat. Maka kalau ada kiai bilang ini adat, ini adat, ini mungkin kiai ini waktu belajar itu bolos dia. Waktu belajar bab itu bolos. Ya kan? Nggak ada. Nabi itu bawa adat. Justru Nabi disuruh menghapus adat yang bertentangan dengan agama. Kan berat itu. Ribuan tahun orang Arab haram kawin sama anak angkat. Tiba-tiba Allah menyuruh Nabi menikahi anak angkat. Kan ngeri itu. Betapa malunya itu. Kalau kita nggak mampu lah melanggar adat, mana tahan kita. Orang Batak misalnya, mana boleh kawin semarga. Saya Sinaga, perempuan itu baru Sinaga, diusir dari kampung. Dikeluarkan dari adat Batak, tidak diakui sebagai orang Batak sampai mati orang seperti itu. Ngeri. Tapi Nabi harus langgar itu. Nabi nikahi juga Zainab radhiyallahu anha, sehingga orang kafir Quraisy di Mekah bilang apa? Memanglah anak pun diembat juga. Dibuli. Kesempatan, cari kesempatan. Jadi bully itu perbuatan jahiliyah dari dulu itu. Dicari-cari salahnya, bully. Dicari-cari salahnya, bully. Makanya kalau saya dibully nggak marah saya. Bante kau sampai endoer mulutmu. Nggak ada masalah jahiliyah, dilawan. Mana terlawan kita? Dia nggak takut sama Allah dia. Dia pasukan nasi bungkus pakai lengkuas. Mana bisa kita lawan dia? Jika Zaid telah menyelesaikan hajatnya, nikahilah mantan istri Zaid itu. Disebut namanya Zaid. Jadi satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebut di Quran itu Zaid bin Harithah. Abu Bakar Siddiq cuma disebut domirnya aja. Ketika Nabi Muhammad di Gua Sur, dia dan sahabatnya nggak disebut nama. Sayyidina Ali juga nggak ada disebut namanya di Quran. Tapi domir-domirnya banyak sekali Sayyidina Ali. Sayyidah Fatimah macam disuruh Ad-Dahri. Ada orang yang mensedekahkan hartanya sampai nggak makan untuk tawanan perang, untuk ini orang miskin. Itu ditulis Ad-Dahri, itu kisah tentang Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali, tapi namanya nggak disebut. Khusus untuk memberangus adat Arab yang mengharamkan kawin dengan anak angkat dan mantan istri anak angkat, itu Allah sebut nama sahabat itu Zaid. Luar biasa itu. Negro disebut di Quran namanya Zaid. Ada juga orang negro disebut di Quran satu lagi, Luqman Hakim. Luqman itu, idqala Luqman. Luqman itu orang negro sakit polio lagi. Merongos lagi. Kepalanya kayak kismis. Kalau fisik jelek. Tapi iman dan akal luar biasa. Nasihatnya bernas. Sehingga ditulis di Quran nasihat-nasihat beliau. Diturunkan malaikat Jibril jumpa dengan Luqman. Saya Jibril. Allah menawarkan kepadamu. Mau jadi nabi atau mau jadi ahli hikmah? Masuk dia ke kamar. Tunggu sebentar. Dia lihat di cermin. Nggak cocok jadi nabi. Tahu diri. Luqman Hakim tuh tahu diri. Dia keluar polio lah, orang polio, cacat gitu.
Gak cocok saya jadi nabi. Saya jadi ahli hikmah aja. Makanya tahu diri, cermin. Cocok nggak jadi presiden? Kalau nggak mundur aja. Kemudian anak Umar bin Khattab, janda juga, Hafsah. Bagaimana cintanya Rasulullah sama Umar bin Khattab. Kita nggak berani sholat berjemaah di Ka'bah. Nggak berani, dipukuli, dilemparin batu, dikasih tai onta, pak, usus onta begitu. Babak belur. Abu Zar Al-Ghifari itu kepala desa suku Ghifar. Kepala suku Ghifar. Masuk Islam di tangan Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu orang Ghifar. Ya, setelah masuk Islam ini pulang ke kampungmu. Dakwahkan agama di kampungmu. Saking gairahnya, mau pulang dia tawaf dulu. Waktu tawaf dilihatnya Abu Jahal dan kawan-kawan lagi ngobrol-ngobrol di pinggir Ka'bah. Didatengin sama dia. Abu Jahal dan kawan-kawanmu, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, sukses kau dunia akhirat. Digebukin lah, preman dilawan. Digebukin, babak belur hampir mati. Abbas radhiyallahu anhu, paman Rasul, 3 tahun lebih tua dari Rasul aja umurnya. Kalau Sayyidina Hamzah paman Rasul, umurnya sama. Karena nikahnya sama. Abdullah nikah di Madinah, istrinya namanya Aminah, ibu Nabi itu. Di sebelahnya ada perempuan yang jagain. Biasalah kalau pengantin kan ada gadis yang jagain tuh. Kalau orang Medan bilang pandongan, pendamping. Nabi tanya, ya Pak Abdul Muthalib tanya, kamu siapa? Saya sepupunya Khadijah. Hana, udah kawin? Belum. Mau kawin sama saya? Dilihat sama Hana, ganteng juga. Abdul Muthalib ganteng. Kakek Nabi. Tinggi besar nggak kurus. Dilihat sama Hana, mau katanya. Padahal waktu itu Abdul Muthalib menurut satu riwayat umur 80 tahun. Mau dikawini juga di situ. Pulang sama-sama bawa istri. Setahun kemudian sama-sama melahirkan itu. Yang satu melahirkan Rasulullah Muhammad, yang satu melahirkan pedang Allah Sayyidina Hamzah. Satu susuan itu disusukan oleh Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Dimerdekakan oleh Abu Lahab. Susukan Muhammad itu, keponakan saya yang paling saya sayangi. Jadi beliau juga menyusukan Sayyidina Hamzah. Makanya Sayyidina Hamzah dengan Nabi itu seperti saudara kandung walaupun paman dengan ponaan. Waktu dia pulang berburu, Sayyidina Hamzah umur 40. Nabi juga umur 40 baru jadi Nabi. Dia mendengar, Hamzah, ponaanmu lagi sholat di Ka'bah dianiaya, dikasih tai onta di punggungnya. Siapa yang ngasih? Abu Jahal. Didatangi langsung ke Ka'bah. Abu Jahal lagi ngobrol-ngobrol. Memang suka kali main-main di situ dia. Di pinggir Ka'bah mabuk-mabuk. Banyak preman mabuk di pinggir masjid. Didatangi sama Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah tinggi besar. Paman Nabi ini Abdul Muthalib, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas ini tinggi besar. Saya sudah mimpi, memang tinggi besar. Keker badannya. Ditanya, Abu Jahal. Namanya Umar bin Hisham. Kau ganggu ponakan saya? Diam Abu Jahal. Dipukul pakai gendewa panah itu, bocor kepalanya. Biar kau tahu ya, saya udah masuk Islam, memeluk agamanya Nabi Muhammad. Padahal belum. Cuman dia saking sayangnya. Memang seumur, sepermainan, sesusuan. Ketika Hafsah jadi janda, Nabi kesian. Anak Umar dinikahi Nabi. Memang agak panas ini. Setelah Hafsah jadi istri, Zainab jadi istri, Siti Aisyah jadi istri radhiyallahu anhum, 3 ini panas ini, bersaing, sama-sama cantik, sama-sama muda. Kalau yang lain kan tahu diri, udah tua-tua. Yang 3 ini, cemburu-cemburuan ini. Sampai kata nenek saya, ada nenek putih namanya. Nenek dari perkawinan lah dengan kakek-kakek kami. Dia itu istri yang keempat dari Raja Merbau.
Memang cantik lah nenek putih itu. Setiap kelang hari puasa Daud sampai mati. Umur 90 sampai wafat masih puasa. Setiap jam 12 malam pasti bangun tahajud. Memang luar biasa nenek itu. Dia bilang, gimana nek? Jadi madu. Panas katanya. Kalau ditaruh telur di sini katanya, masak katanya. Wah, makin nggak berani kawin lagi deh. Semua janda istri Nabi kecuali Siti Aisyah. Waktu Khaybar dikuasai Nabi, panglima perangnya itu terbunuh. Yahudi, itu kampung Yahudi. Istrinya Sofia ditangkap jadi tawanan perang. Kan jadi budak kan, tawanan perang kan budak. Seorang istri kepala suku yang terhormat dijadikan budak, dijual-jual. Nggak rela Nabi, diambil Nabi. Ini untuk saya. Sampai di Madinah dimerdekakan Nabi dan dinikahi Nabi. Namanya Sofia. Orangnya pendek pula. Kalau enggak karena agama, Nabi mana mau kawin sama Sofia. Yahudi lagi. Tapi beliau merdekakan, beliau nikahi. Tidak cantik pula, pendek. Suku daripada Ibunda Sofia masuk Islam. Satu hari Sayyidah Sofia ini datang ke rumah Siti Aisyah. Makanlah, dikasih makan sama Siti Aisyah, ibunda kita. Nah lama Nabi pulang, lihat ada bekas makan. Nabi tanya, ada tamu tadi? Iya. Siapa tamunya? Si pendek datang. Berarti kan panas juga. Kata Nabi, kamu telah menggunjing saudaramu. Kamu telah memakan daging bangkai saudaramu. Allah, menyesalnya Ibunda Aisyah. Menyesal sekali. Tak maaf sama Sofia. Satu hari Nabi kedatangan tamu. Kata Nabi, wahai Aisyah, ya Humaira, si pipi merah, siapkan makanan untuk tamu. Siti Aisyah kan gadis, nggak punya anak pun sampai wafat, nggak begitu terampil masa, lambat. Ibunda Zainab dengar Nabi kedatangan tamu, pasti perlu makan. Ligat pula masak. Gede. Jadi itu makanan. Kata Ibunda Zainab, antar nih makanan ke rumah Rasul, di rumah Ibu Aisyah. Untuk menjamu tamu yang sedang datang ke rumah Rasul. Datanglah tamu. Pesuruh itu diambil sama Nabi, masukkan ke balik tabir. Humaira, ini ada makanan, cepat dihidangkan. Dibanting mangkoknya pecah dua. Kalian berani memadu istri sekarang? Dibanting. Ini radhiyallahu anha ini, ahli surga ini. Perkara panas juga. Kata Nabi, apa itu bu keluntang? Apa itu? Dilihat Nabi, pecahlah keramik itu belah dua. Nggak lama keluar makanan yang dimasak Ibunda Aisyah. Kata Nabi, antar mangkok ini ke rumah Ibunda Zainab. Ganti mangkoknya yang kau pecahkan. Aduh, nyeselnya bukan main Ibunda Aisyah. Terpaksa datang. Kakak, mangkoknya saya pecahin, ganti ada. Kalian berani nggak gitu? Istri Nabi semuanya janda. Tapi Sofiyah yang orang Yahudi yang pendek ini ternyata mengalahkan istri-istri yang lain dalam bidang sedekah. Beliau rela makanan yang ada di mulutnya istilahnya dikasihkan ke orang. Padahal semua istri Nabi pemurah. Tapi lawan Sofiyah kalah. Beliau tidak pernah ada makanan atau harta di rumahnya bersisa. Semua kasih orang. Satu hari istri Nabi lagi kumpul-kumpul. Sembilan. Lagi hidup semua. 9. Rasulullah lewat. Akur nih istri nih. 9. Nabi lihat. Senyum Nabi. Di antara kalian 9 ini, yang duluan wafat menyusul saya adalah yang tangannya paling panjang.
Begitu Nabi pergi, ukur tangan semua. Tentulah yang paling panjang tangannya Sofiah, kan Sofiah tinggi besar. Wah, tanganku paling panjang, berarti aku duluan mati. Senangnya lah Sofiah radhiyallahu anha, apa namanya? Bukan, Saudah binti Zam'ah yang paling besar Saudah. Sofiah kan paling pendek. Saudah binti Zam'ah ini kan tinggi besar, diukur tangan dia lah paling panjang. Kata Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, saya akan mati duluan menjumpai Rasul. Kalian ketinggalan semua. Giliran Rasul dah wafat. Istri pertama yang menyusul Rasul dari istri beliau adalah Sofiah yang paling pendek. Barulah sahabat paham, istri Nabi paham. Tangannya panjang maksudnya rajin sedekah, bukan tangannya panjang. Itu. Panjang tangan, ini tangannya panjang maksudnya rajin sedekah. Walaupun istri Nabi semua janda kecuali Siti Aisyah, tapi Nabi bersabda, itu lain perbuatan, lain sabda. Enggak perintah-perintut namanya, bukan, hikmah. Istri Nabi itu 12, janda semua 11. Kecuali Siti Aisyah, 3 yang menyerahkan diri, pun janda juga. Kecuali Maria ya, Maria punya anak Ibrahim. Orang Kipti, rambutnya merah, matanya biru. Walaupun istri Nabi 11 janda, tapi sabda Nabi berbeda dengan perbuatan Nabi. Perbuatan menikahi janda 11, 1 perawan, tapi perkataan nikahilah perawan. Karena mulutnya lebih harum dan lebih mudah dibawa bermain-main dan bersenang-senang. Kalau nggak ada hadis ini nggak laku perawan. Siapa mau kawin sama perawan? Nggak mau. 11 istri Nabi janda semua. Kalau nggak Nabi bicara ini, coba kau kawin perawan, ya, sontolo ya kau. Nabi 11 janda semua. Habislah perawan, nggak laku semua ini. Itulah hikmahnya Rasul itu. Nikahilah perawan. Ini kalimat, ucapan. Padahal perbuatan Nabi menikahi 11 janda. Oleh karena itulah jadi lakulah perawan. Karena memang bisa main-main.